Alhamdulillahilladzi anzala ala ibadihi ayatal bayyinat wa ja'alahum min a'zami sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala aidan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aidin aidas rahmatullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi ini kita dapat duduk bersimpuh seraya mengumandangkan takbir, tahmid dan tasbih dalam rangka menjajab dan mengantar tamu Allah yang Maha Agung, yakni bulan Ramadan. Pada hari ini adalah hari yang berbahagia, yang juga pada saat ini juga merupakan hari yang bersedih bagi kita. Hari yang berbahagia adalah karena kita baru saja menuntaskan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah shaum. Hari yang bersedih juga karena kita mesti bertanya kepada diri kita, apakah kita akan berjumpa dengan satu bulan yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah shaum yang telah kita laksanakan selama satu bulan penuh diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah masih berkenan memperjumpakan kita dengan ibadah shaum di tahun-tahun yang akan datang. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana, latamannahu an takuna sanata kullaha Ramadan." Seandainya engkau tahu, umatku tahu mengenai apa yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka berharap seluruh bulan itu adalah bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu li'annal hasanata fihi mustami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'wata mustajabatun wa dhunuba maghfiratun wal jannata mustaqatun lahum. Karena sesungguhnya di bulan Ramadan adalah seluruh kebaikan dikumpulkan, seluruh ketaatan diterima di sisi Allah, semua doa-doa dikabulkan dan semua dosa diampuni, dan surga terbuka bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah shaum. Aidin aidat rahimahumullah. Hakikat dari Idul Fitri adalah kita kembali kepada fitrah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Ayat ini minimal menjelaskan kepada kita tentang 3 hal, yaitu perintah kepada kita untuk senantiasa kita menghadapkan diri kepada agama yang hanif, kepada agama yang sesuai dengan fitrah, kepada agama yang sesuai dengan naluri kebutuhan dan juga sesuai dengan insting, naluri dan fitrah manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita disebut Idul Fitri karena kita berada dalam satu kondisi di mana kita menikmati kepada satu keadaan jiwa dan diri kita yang sebenarnya. Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah, dalam arti manusia di dalam hidupnya sebenarnya adalah pertama, dia sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua, dia sudah berada di jalan yang lurus. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa pada hakikatnya manusia itu adalah ingin berada di jalan yang benar, ingin berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah fitrah manusia yang sebenarnya. Kalau kita ibaratkan fitrah binatang ternak seperti ayam, dia hidupnya itu ada di daratan. Maka ketika kita lempar ke air, ke kolam atau ke lautan, maka ayam itu akan mati. Mengapa demikian? Karena fitrah hidup ayam itu adanya di daratan. Dia bertentangan dengan fitrah hidupnya, sehingga manakala kita lempar ke lautan, dia akan mati. Sebaliknya ikan itu fitrah hidupnya berada di air. Maka apabila kita ambil ikan itu lalu kita lemparkan ke daratan, maka ikan itu akan mati. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya fitrah ikan itu hidupnya ada di air. Fitrah hidup manusia itu ada di jalan kebenaran, di jalan yang hak. Maka apabila manusia itu menyimpang dari fitrahnya, dia akan mati, dia akan tersiksa hidupnya. Bayangkan seandainya kita sebagai manusia ini diliputi, dipenuhi oleh noda, oleh dosa dan kesalahan, maka sesungguhnya itu bertentangan dengan fitrah kita yang ingin selalu berada di dalam kebaikan. Maka orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa, pada hakikatnya adalah dia sedang menyiksa dirinya. Bayangkan, dosa adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka apabila manusia melakukan hal-hal yang di luar dari fitrah dirinya berada di jalan yang benar, maka dia hidupnya itu akan tersiksa. Di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuridillahu yahdihi yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan, ka'annama yas'adu fis sama', kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesat, bagaikan dia sedang mendaki langit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini menjelaskan kepada kita, manakala kita hidup berada di dalam fitrah yang benar, manakala kita hidup berada di dalam fitrah, di dalam kesucian agama Allah, maka jaminan Allah, yasra sadrahu, akan dilapangkan dadanya. Jadi kalau kita dengan sepenuh hati menerima Islam, menerima betul-betul iman Islam kita, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang dilapangkan dadanya oleh Allah. Jika kita di dalam hidup ini dada kita masih sesak, kita masih dipenuhi oleh himpitan, kita masih dipenuhi oleh geluh dan kesal, maka di situ menunjukkan bahwa dada kita menerima Islam itu belum yasra sadra.
Orang yang yasrah sadruhu itu akan dilapangkan dirinya, akan menikmati kehidupan di alam dunia ini dengan tenang, dengan tumanina. Maka pada hari ini, di Idul Fitri ini, kita ingin mengembalikan fitrah kebenaran yang ada di dalam nurani dan di dalam qalbu kita, sehingga yasrah sadruhu, kita benar-benar kelapangan jiwa kita, dada kita betul-betul dilapangkan oleh Allah pada hari ini. Tetapi juga sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah karena dia memilih jalan kesesatan, maka dadanya itu akan sangat sempit. Dan kesempitan dadanya, orang-orang yang tidak dapat dan tidak menerima petunjuk dari Allah, ka'annama yas'adu fis sama, mereka itu bagaikan orang yang sedang mendaki ke langit. Bayangkan, orang yang sesungguhnya pada hakikatnya orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka itu digambarkan di dalam Al-Quran orang yang sedang mendaki ke langit. Betapa sesak dada, jangankan mendaki ke langit, kita baru mendaki ke tebing saja, kita sudah sesak dada, kita capek. Dengan demikian, maka sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman itu adalah orang-orang yang dia sedang tersiksa hidupnya, bagaikan ayam yang dilempar ke lautan, atau bagaikan ikan yang dilempar ke daratan. Aidin Aidat rahimahullah. Bulan Saum mengajarkan kepada kita 4 hal. Pertama, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ini menunjukkan ada harapan, ada keinginan dari Allah. Yang harapan dan keinginan dari Allah itu harus kita respon dengan sungguh-sungguh. Kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pelajaran dari ibadah saum yang dapat kita ambil adalah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berilmu. Selama bulan Ramadan kita ditempa dengan berbagai macam tempaan, dengan berbagai macam kegiatan, tadarus, infak, sedekah dan sebagainya, dan itu akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang berilmu. Dan kemudian juga pelajaran yang dapat kita ambil di dalam pelaksanaan ibadah saum itu adalah supaya kita itu menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Karena nilai dan kualitas selain takwa, selain ilmu dari manusia adalah jika dia menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur. Asyukru wa istiqmalun ni'am bima qasada bihi mun'imun ni'am. Syukur adalah kita menggunakan segala macam karunia dari Allah sesuai dengan tujuan Allah memberikan karunia itu. Jadi jika kita sekarang ini diberikan penglihatan oleh Allah, maka bentuk syukur kita kepada Allah adalah menggunakan mata kita untuk melihat ayat-ayat Allah. Jika kita sekarang ini masih diberikan pendengaran oleh Allah, maka syukur kita terhadap telinga kita adalah kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Jika Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkahkan kaki, maka langkah kaki kita ke tempat ini untuk beribadah itu adalah wujud syukur. Kita diberikan karunia oleh Allah berupa harta dan kekayaan, maka bentuk wujud syukur kita adalah menggunakan harta dan kekayaan itu di jalan yang sebenar-benarnya. Aidin Aidat rahimahullah. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah kita dari surat Al-Baqarah ayat 186 itu adalah la'allahum yashudun. Mudah-mudahan mereka itu adalah orang termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Aidin Aidat rahimahullah. Dalam hidup ini, insya Allah, ketika kita sekarang ini sudah melaksanakan ibadah saum, berarti kita sudah mendapatkan pengetahuan tentang saum, dan itu berarti kita sudah mendapatkan hidayatul dilalah, hidayah petunjuk dari Allah. Kemudian kita melaksanakan ibadah saum, maka berarti kita sudah melaksanakan dan kita sudah dapat hidayah dan taufik. Kita tahu hukum zakat itu wajib, lalu kita melaksanakan zakat, maka berarti insya Allah kita sudah mendapatkan hidayah dan taufik. Kita sudah tahu berbagai macam kegiatan dan kewajiban yang diembarkan kepada kita, kemudian kita melaksanakan, maka berarti insya Allah kita termasuk orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dan taufik. Tetapi yang perlu harus kita ingat, tidak ada jaminan
Kita ini termasuk manusia-manusia yang istiqomah. Bisa saja sekali waktu kita tergelincir, sekali waktu kita terpeleset. Bahasa Sunda mengatakan manusia mah kena ku awak gingsir. Artinya kita mungkin sekarang dalam ketaatan, dalam keimanan, dalam keteguhan, tapi besok hari, bulan depan, atau 3 bulan kemudian kita menjadi manusia yang enggan lagi untuk melaksanakan amalan-amalan yang menunjukkan amal soleh, enggan lagi untuk berinfak, enggan lagi untuk bersedekah, enggan lagi untuk bertadarus. Maka berarti di situ perlu satu hal lagi selain dari hidayah dan taufik, kita mendapatkan la'allahum yarsyudun. Ini artinya Allah akan memberikan bimbingan kepada kita. Maka pelaksanaan ibadah saum yang kita laksanakan hari ini, mudah-mudahan kita selain mendapatkan hidayah dan taufik, juga mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan irsyad atau yarsyudun adalah manusia-manusia yang ketika dia melakukan hal-hal yang menyimpang, maka langsung pada saat itu Allah memberikan bimbingan, Allah memberikan teguran sehingga kita tetap berada di jalan yang benar. Demikian bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah saum dengan benar, imanan wa ihtisaban, mereka itu akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Aidin aidat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan bimbingan yang senantiasa Allah berikan kepada kita termasuk menjadi manusia-manusia yang istiqomah. Karena manusia-manusia yang istiqomah adalah manusia-manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, ada di dalam ketenangan hidupnya. Di surga nanti akan masuk pada satu tempat yang sangat dirindukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 30 berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah Allah takhufu wa la tahzanu wabsyirhu bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami hanyalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada orang-orang yang istiqomah ini, Allah takhufu wa la tahzanu, janganlah kalian menjadi merasa bersedih hati, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang penuh dengan ketakutan. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa orang-orang yang istiqomah hidupnya telah ketika dia akan meninggalkan alam dunia, di dalam sakaratul maut dia akan dibimbing, dia akan dikatakan kepada orang-orang yang seperti itu, para malaikat akan menghampiri dan berkata, "Allah takhufu wa la tahzanu." Bukankah ini yang kita rindukan di saat kita menjelang kematian kita? Malaikat membimbing kita dan mengatakan, membisikkan kepada kita, "Allah takhufu wa la tahzanu." Kita tahu di dalam banyak keterangan bahwa sakaratul maut adalah maut, bahwa sakaratul maut adalah di situ ada 2 bisikan. Malaikatkah yang membisikkan kita? Syetankah yang membisikkan kita? Maka bagi orang-orang yang istiqomah akan dikatakan kepada kita itu, kepada orang-orang yang istiqomah itu, malaikat menghampiri kita. Dan inilah yang dirindukan oleh setiap manusia selaku orang-orang yang beriman. Ingin kita nanti di penghujung kehidupan kita itu, malaikat menyambut kita, Allah takhufu, janganlah kalian menjadi manusia-manusia yang penuh dengan ketakutan, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati, wabsyirhu bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira bagi mereka itu dengan surga yang telah dinantikan. Oleh karena itu, jamaah aidin aidat rahimakumullah, mudah-mudahan pelajaran yang bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah saum tahun ini, kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam hak, di dalam dinul Islam, dan itu berarti kita sedang mempersiapkan diri pada satu perjalanan yang kita ingin di atas bimbingan Allah, di atas bimbingan para malaikat untuk menempuh perjalanan hidup kita yang lebih panjang menuju keabadian yang lebih sejati, yaitu yaumil akhirah. Kita yakin bahwa setelah kita di alam dunia yang hanya sebentar ini, dana ya dulu dunia itu maknanya sebentar.
Dunia itu maknanya sekejap saja, dan kita akan menjalani perjalanan panjang yang berarti di situ panjang sekali, ribuan bahkan miliaran tahun yang akan kita jumpai. Sementara kita hidup di alam dunia ini, paling banter kita hanya diberikan usia sampai 80 tahun atau paling panjang sampai 100 tahun. Bahkan rata-rata usia kita hanya 60 sampai 70 tahun, dan kita akan melewati satu perjalanan yang lebih panjang dan lebih abadi. Dan kerinduan keinginan kita di saat kita akan melintasi suatu titian dan tahapan kehidupan yang baru itu, Allah, para malaikat membimbing kita, alla takhaufu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah, para malaikat membisikkan kepada kita, janganlah kita menjadi manusia-manusia yang penuh dengan ketakutan, dan janganlah kita menjadi manusia-manusia yang bersedih hati. Untuk sampai ke itu semuanya, maka satu hal yang harus kita ingat dalam diri kita adalah senantiasa zikrul rahman, mengingat Allah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakshu an dzikri rahmanin nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yakni Al-Qur'an, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi kalau kita berpaling, kita lalai, kita terpeleset, maka di situ yang akan menjadi teman kita, korin kita adalah setan. Dan ketika kita sudah di dalam kehidupan yang terlilit, terjebak oleh setan, apapun yang kita lakukan, kita akan merasa benar. Kita seolah-olah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka itu menyangka bahwa sedang mereka itu berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu berharap menjadi manusia-manusia yang nanti kelak adalah menjadi rombongan manusia-manusia yang bertakwa, yang disambut oleh Allah dengan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kita dapat baca di dalam surat Az-Zumar ayat ke-73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa dalam surga berbondong-bondong mereka, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada para mereka itu, penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Ini adalah tentu menjadi dambaan setiap orang-orang yang bertakwa. Nanti kita menjadi orang-orang yang disambut oleh Allah dan para malaikat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Berbahagialah, kesejahteraanlah dilimpahkan atas kamu, masuklah kamu ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Kebahagiaan sejati adalah apabila kita sudah berjumpa dengan roh kita. Maka di dalam saum juga mengajarkan lisoimi farhatani, farhatun ingda fitrihi wa farhatun ingda liqa'i rabbih. Bagi orang yang melaksanakan ibadah saum itu ada dua kebahagiaan. Pertama adalah kebahagiaan ketika kita Idul Fitri sekarang ini, atau ketika kita berbuka puasa. Dan kebahagiaan yang lebih abadi, lebih sajati adalah inda liqa'i rabbih, ketika manusia itu sudah berjumpa dengan Tuhannya. Pada hari itu, maka manusia-manusia yang berjumpa dengan Tuhannya dan Allah serta para malaikat menyambutnya, dijelaskan di dalam Al-Quran, wujuhun yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawmaidin basirah tadunnu ayyuf'ala biha fakirah. Wajah-wajah orang-orang yang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Dan wajah-wajah orang yang kafir pada hari itu muram, mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Ainin aidat rahimakumullah. Maka pelajaran dan tentu proses kita melaksanakan ibadah saum yang kita laksanakan, ibadah-ibadah yang lain, zakat, salat dan semuanya, itu adalah tiada lain. Kita berharap nanti suatu saat
Kita termasuk orang-orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang berseri-seri. Hari ini pun ketika di alam dunia ini kita menyambut hari raya Idul Fitri dengan wajah yang berseri-seri, dengan penuh sumringah, dengan penuh kebahagiaan, maka akan lebih berbahagia lagi dan kebahagiaan yang berlipat ganda, beribu-ribu lipat ganda ketika kita berjumpa dengan Allah, satu zat yang ketika Allah sudah menantikan kita. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang kelak di akhir kehidupan kita Allah memalingkan mukanya kepada kita. Aidin aidat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah sahur yang kita laksanakan selama 1 bulan ini, kita tidak termasuk orang-orang yang hanya menahan dahaga, lapar dan haus. Kamin soimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Kata Rasul, betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah sahur tetapi tidak ada nilai dari saumnya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Pada hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk menjadi manusia-manusia yang aidin aidat, yaitu orang-orang yang kembali kepada fitrah kita, yaitu fitrah berada di jalan kebenaran. Semoga waktu yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita jadikan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang tertipu oleh dua kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani maghbunun fihi makasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang dengan dua kenikmatan itu banyak manusia yang tertipu, yaitu waktu yang lenggang, yaitu sehat dan waktu yang senggang. Kesehatan adalah kenikmatan, waktu yang senggang adalah kenikmatan. Tetapi kadang-kadang kita abai, kita kadang-kadang mengabaikan kenikmatan waktu yang senggang itu. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan waktu itu, wal asri, demi waktu yang mana? Waktu yang kita jalani sekarang ini. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang menyia-nyiakan waktu sehingga kita tertipu oleh waktu yang kita jalani ini. Banyak di antara kita yang berpikir, biarkan beribadah kepada Allah dengan benar itu nanti saja di usia tua, padahal tidak ada jaminan kita sampai melampaui usia tua. Sehingga apabila di usia muda kita sudah dipanggil oleh Allah, itulah orang yang tertipu dengan waktu. Banyak juga manusia yang tertipu dengan kesehatannya, merasa dirinya sehat, kemudian dia melakukan apapun sehingga jatuh sakit. Itulah orang yang tertipu dengan kesehatannya. Dua modal yang masih kita miliki sekarang ini, waktu yang senggang dan kesehatan. Mudah-mudahan kita dapat gunakan sebaik-baiknya untuk mempersembahkan prestasi hidup kita, yakni amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aidin aidat rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah sahur yang telah kita laksanakan, ditutup dengan hari ini kita melaksanakan hari raya Idul Fitri. Kita berharap mudah-mudahan pelajaran dan hikmah yang kita ambil tetap terjaga untuk bulan-bulan yang berikutnya, sehingga kita berjumpa lagi di tahun yang akan datang, berjumpa dengan Syahrul Mubarakah, dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.